Om Swastiastu. Berjumpa kembali di Weda Wida Channel, tayangan yang berfokus pada pendidikan, kreativitas, inovasi, budaya, dan tradisi yang bernapaskan agama Hindu. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Siapa yang tidak kenal Bali, Pulau Sorga, Pulau Seribu Pura? Namun pastinya banyak yang tidak tahu kenapa Bali disebut Bali. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Lombok tiada lain adalah Pulau Bali. Pulau Bali sangat populer di mancanegara, bahkan konon lebih populer dari Indonesia. Lalu, kapan Pulau Mungil nan indah ini disebut Bali? Siapa yang pertama kali menyebut dengan Pulau Bali? Sampai sekarang, belum mendapatkan penjelasan secara ilmiah berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah Bali ternyata bukan berasal dari bahasa Bali. Istilah Bali berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kekuatan yang maha agung. Sumber tertua yang menggunakan istilah Bali adalah kitab Rigveda pada bagian kitab Satapatha Brahmana, Mandala 11, Sukta 5, Sloka 6, yang di dalamnya disebutkan upacara yang ditujukan kepada Buddha, yaitu unsur yang membentuk alam, disebut juga Bali. Hal ini juga tertuang dalam kitab Menawa Dharma Sastra bab 3 Sloka 70. Di dalamnya ada istilah Bali Baurto, yang artinya persembahan Bali kepada Buddha. Kemudian pada Sloka 74 disebutkan Prahuta Bautiko Bali, yang artinya prahuta adalah upacara Bali yang diaturkan di atas tanah. Pada Sloka 81 disebutkan istilah Bali Karmana, yang artinya suatu yajna yang ditujukan pada Buddha. Karena itu, istilah Bali bukan hanya digunakan untuk menamakan Pulau Bali saja, namun kata Bali digunakan untuk menyebutkan banyak hal, terutama dalam kebudayaan Hindu di India. Di dalam kitab Itihasa dan Purana juga banyak dijumpai istilah Bali. Misalnya dalam Wisnu Purana dan Matsya Purana menceritakan Mahabali putra dari Wairocana dan cucu Prahlada, di mana Prahlada adalah anak dari Hiranyakasipu. Mahabali diceritakan mengambil kekayaan Dewa Indra, dan kekayaan itu dijatuhkan ke laut. Atas perintah Mahawisnu terjadilah pemutaran Gunung Mandaragiri di lautan susu untuk mencari kekayaan tersebut. Ternyata kekayaan tersebut berupa tirta amerta. Sebelum tirta amerta keluar, terlebih dahulu keluar asap beracun yang dihisap oleh Dewa Siwa sampai lehernya berwarna biru, sehingga Dewa Siwa disebut dengan Nilakanta, yang artinya dewa berleher biru. Ada juga cerita dalam Bhagavata Purana yang menyebutkan Raja Bali mendapatkan penyupatan dari Wamana, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu. Dalam kitab Siwa Purana disebutkan Dewa Siwa bereinkarnasi menjadi Raja Bali di pertapaan Balakilya di Gunung Gandamadana selama periode Waraha Kalpa yang lamanya 14 manu. Di India, di dekat kota Madras, ada tempat pemujaan bernama Mahabalipura. Konon pura ini sebagai tempat Panca Pandawa bertapa pada zaman Dwapara Yuga. Di bagian negara Orissa, yaitu Kalingga, ada upacara yang bernama Bali Yatra, yang artinya perjalanan menuju Bali. Upacara ini ditandai dengan melepaskan perahu-perahu dengan berbagai bekal menuju Bali, dan upacara ini masih berlangsung sampai sekarang. Selanjutnya disebutkan pendapat dari I Gusti Bagus Sugriwa dalam bukunya yaitu Dwijendra Tattwa bahwa Dangyang Markandeya atau Resi Markandeya yang pertama datang dari daerah Gunung Mahameru atau Semeru, tepatnya di Jawa Timur, menuju daerah Gunung Agung atau Tohlangkir di ujung Pulau Bali
untuk membangun asrama atau pertapaan. Semenjak kedatangan beliau dengan pengiringnya, maka ajaran agama Hindu yaitu persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa bergelar Sang Hyang Widi atau sering disebut dengan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Duduh, Sang Hyang Kawi, dan sebagainya melalui penyembahan Surya Sewana, yaitu 3 kali dalam sehari dengan mengaturkan alat-alat bebali berupa sesajen atau banten yang terdiri dari 3 unsur benda alam, yaitu api, air, dan bunga yang harum. Selanjutnya, segala sesuatu yang akan dikerjakan didahului dengan persembahan bebali kepada Tuhan. Tujuannya adalah agar segala pekerjaan mendapatkan keselamatan. Ajaran agama ini disebut dengan agama Bali, dan lambat laun daerah ini juga disebut dengan Bali, yaitu daerah yang segala sesuatunya mempergunakan bebali, yaitu sesajen atau banten. Pendapat lain juga menyatakan bahwa diperkirakan pada tahun 300 sebelum Masehi, para pelaut India pada masa pemerintahan dinasti Maurya di India, pelautnya seringkali melayari lautan di sekitar pulau-pulau dan negara-negara bagian Asia Tenggara. Mereka datang dari sebelah timur Laut Benggala sampai ke Pulauan Indonesia, termasuk Bali. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari kayu cendana, rempah-rempah, dan bahan mentah lainnya. Pada saat itu, Bali dikenal dengan sebutan Bali Dwipa sebagai daerah penghasil kayu cendana dan rempah-rempah, karena wilayah di sebelah utara Bali, tepatnya dekat dengan Gunung Agung, banyak terkumpul kayu cendana dan rempah-rempah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum Pulau Bali diberi nama Bali oleh Dang Yang Markandeya atau Resi Markandeya atas upacara yang pergunakan bebali atau sesajen atau banten, namun jauh sebelum itu Pulau Bali ini sudah diberi nama Bali Dwipa oleh pelaut India untuk mengingatkannya sebagai daerah penghasil rempah-rempah atau hasil bumi. Bali yang berarti pulau yang berada di wilayah Indonesia dengan keunikan kebudayaannya sudah sangat mendunia. Hal ini disebabkan oleh pariwisata budayanya. Suatu kesimpulan yang sangat logis dapat diambil bahwa kemungkinan besar pulau ini bernama Bali setelah pengaruh Hindu dari India masuk ke Indonesia. Jadinya, karena kebijaksanaan leluhur zaman dulu terhadap pengaruh dari luar, ternyata yang baiklah dapat diterima di Bali, sehingga Bali menjadi terkenal akan keunikan budayanya karena dijiwai oleh agama Hindu. Leluhur orang Bali sangat cerdas, memilih nilai-nilai Hindu untuk dijadikan dasar membangun Bali. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om.